Jadi nanti yang akan tampil ada Bu Trigustini mana tadi? Ya, Ibu Trigustini. Jadi, Ibu nanti kalau akan, eee, menyampaikan RPP-nya itu di-share dulu di grup nih. Apa, di grup WA juga boleh, supaya kita bisa melihat dan bisa kita menilai, kesesuaian antara Ibu Trigustini yang, menyampaikan per-teaching-nya itu dengan, RPP-nya, gitu. Silakan Bu Trigustini di-share dulu Iya RPP-nya Pak, di grup. Heeh. ya Pak, tunggu ya Pak ya. Dulu ya. Bu Yuwanita hari ini keras sekali, Bu. Iya, Pak. Oke, Bapak Ibu, itu, Bu Trini sudah membagikan RPP-nya. Silakan dibuka. Bagaimana Bapak Ibu sudah ya? Ya, sudah, Bu. Oke. Silakan, Bu. Mulai. Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat, Ibu. Syukurlah kalau begitu. Nah, bagaimana tadi sudah dibersihkan semua ruangannya? Rusman, sampahnya yang kemarin itu sudah diawaskan itu yang ada di laci-laci meja itu? Sudah, Bu. Teman-teman semua, Bu. Oh, oke lah, bagus kalau begitu. Baik, sebelum kita memulaikan proses kegiatan belajar mengajar kita, maka terlebih dahulu kita dulu berdoa yang dipimpin oleh temanmu Suhaibah. Silakan Suhaibah berdoa. Marilah teman-teman, kita melakukan pembelajaran kita. Marilah kita berdoa
sama menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu absen dulu ya. Yanuar. Ya, Bu. Yanuar hadir? Hadir. Yuda? Hadir, Bu. Rusman? Hadir, Bu. Triana? Hadir, Bu. Yuanita? Hadir, Bu. Wiwit? Iya, ada. Suhaibah? Hadir, Bu. Yosi? Hadir, Bu. Rita? Ya, hadir, Bu. Oh, berarti semuanya hadir hari ini ya. Beda yang kemarin. Kalau kemarin waktu Ibu absen ada satu orang yang sakit. Berarti semua udah sehat pada hari ini. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulaikan proses kegiatan kita, untuk kita lebih semangat lagi, mari dulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh hikmat ya. Silakan dulu berdiri semuanya, dipimpin oleh temanmu Triana. Silakan. Baik, dalam hitungan keempat kita menyanyi bersama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah Di sana aku berdiri jadi ibu Indonesia bangsa dan tanah air. Mari kita bersatu Indonesia bersatu. Nah, jangan lupa. hiduplah Anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Untuk Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang kucintai. Indonesia Raya, hidup Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk teman-teman. Sebelum kita masuk pada materi baru hari ini, maka Ibu tanyakan dulu apa yang menjadi materi kita sebelumnya. Yosi? Apa materi Ya, kita Bu. sebelumnya, Yosi, kalau masih ingat? Tentang interaksi sosial, Bu. Bagus. Berarti materi minggu yang lalu masih diingat di mana interaksi sosial itu adalah merupakan suatu hubungan antara orang dengan perorangan, orang dengan kelompok, dan kelompok dengan Kelompok. Baik. Nah, materi kita juga pada hari ini anak-anak adalah tentang lembaga sosial. Dan lembaga sosial ini masih ada kaitannya dengan materi interaksi sosial yang kita pelajari minggu yang lalu. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang lembaga sosial dan yang kedua adalah tentang jenis-jenis lembaga sosial. Bagaimana, sudah bisa didengar? Bisa, Dengar, Bu. Bu. Ya, Bu. Bisa, Bu. Nah,
Baik, sekarang Ibu menayangkan gambar jenis-jenis lembaga sosial. Coba perhatikan. Nah, ini dia gambar yang pertama. Gambar yang pertama adalah tentang lembaga keluarga. Nah, ini gambar yang kedua ini adalah tentang lembaga agama. Dan yang ketiga ini adalah tentang lembaga pendidikan. Dan gambar yang keempat ini adalah tentang lembaga ekonomi. Dan yang terakhir ini di bawah adalah namanya lembaga politik. Bagaimana, sudah bisa dimengerti? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, setelah tadi Anda mengamati gambar yang Ibu tayangkan barusan, mungkin ada yang terlintas di pikiran Anda. Oh iya ya, apa gambar itu sama Ibu ya? Di lembaga ini selalu ada masalah. Nah, sekarang Ibu membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Di sini kita ada 20 orang kan? Ya, 20 orang. Nah, setiap masing-masing kelompok Ibu bagikan 5. Ya. 5 orang, ya. Yang menjadi kelompok 1 adalah Yanuar dan Yuda. Kelompok 2 adalah Rusman dan Triana. Kelompok 3 adalah Yunita dan Wiwi. Kelompok keempat adalah Suhaibah, Hilang suara, Bu. Iya. Sepertinya jaringan Bu Tri Gustini nih. Ya kayaknya, saya aja dari tadi sinyalnya juga. Putus-putus suaranya. Ini enggak kedengaran. Bu Tri. Bu Tri Gustini, suaranya tidak kedengaran, Bu. Ya, nampaknya memang Bu Tri ini dari kemarin itu memang selalu gangguan jaringan dia. Makanya selalu keluar masuk di Zoom meeting. Tapi mudah-mudahan saja cepat kembali jaringannya supaya kita bisa ini. Amin. Lagi. Tadi saya disebutkan kelompok berapa dengan Ibu Tri ya? Ibu Tri Gustini tadi. Mungkin untuk RPP-nya nanti di share screen aja biar tampil, kita lebih enak lihatnya. Gitu. Yang belum kayak gitu tampil. aja Bu ya. Ya, sambil menunggu Bu Tri menyampaikan lanjutan pre-teaching-nya, saya tadi sempat melewatkan bahwa yang akan jadi observernya itu adalah nanti Bu Yuanita dan juga Bu Rita. Bagaimana Pak Rusman? Untuk setelah disampaikan oleh ini tadi kan Bu Tri dia lagi mengajar. Nanti yang menilai itu observernya itu nanti Bu Yuanita sama Bu Rita memberikan komentar terkait pemaparan RPP-nya tadi. Oh, itu masih dalam kelas apa di luar kelas? Sudah selesai Bu, sudah di luar kelas dan komentari dari awal sampai penutup. Oke Pak. Bapak Ibu, jaringan saya hilang. Sebentar dulu ya, saya udah di luar ini. Bu Tri. Maaf ya. Ya, semangat Bu Tri Gustini. Ya, semoga jaringan yang ini aman. Ini aku udah di luar ini. Iya Bu Tri. Ini saya di luar ini, Bu. Ini saya di luar ini. Keras. Bu ya.
Saya pun nanti khawatir juga dengan jaringan saya ini. Saya sudah siapkan 2 kuota Komsel dengan Bu Tri sudah dalam posisi siap? Ya, saya di luar. Iya, Pak. Sudah. Saya lanjutkan, Pak. Oke, silakan dilanjutkan, Bu. Saya tutup kamera ya, Pak ya. Iya, iya. Iya, iya, apa-apa. Bu. Nah, baik. Sampai di mana tadi saya ini ya? Aduh. Sampai kelompok Swaiba tadi. Oh ya. Selesai Oke. bentuk kelompok. Ya, kelompok 4. Oke, Bu. Bu Swaiba tadi sama siapa? Nah, oke. Sekarang silahkan bentuk kelompokmu masing-masing sesuai dengan yang sudah Ibu bagikan tadi. Tolong kursinya itu jangan ditarik, diangkat kursinya, jangan dibanting-banting. Baik, Bu. Ya, Bu. Saya dari kelompok berapa, Bu ya? Apa, Bu? Ya, Bu Tri. Saya juga tadi kelompok berapa ya? Oh, kalau kelompok Yosi tadi adalah kelompok 4. Oke, Bu. Bersama dengan Kalau Rita, Bu? Rita kelompok 4 juga ya. Oh, dengan Yosi ya, Bu ya? Yosi. Oke, sudah dibentuk semua Baik, Bu. kelompoknya ya. Udah aman ya? Oke, kita Udah, Bu. lanjutkan. Oke. Sekarang Ibu membagikan LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Ini khusus ini kelompok 1, di kelompok 2, kelompok 3, dan 4. Nah, kemudian coba Anda perhatikan apa isi dari LKPD itu. Ya. Nah, di situ kan ada gambar. Gambar yang dalam LKPD-mu itu sama seperti gambar yang tayangkan tadi tentang lembaga keluarga, lembaga sosial, lembaga pendidikan, ekonomi, dan politik. Sama kan? Sama semuanya? Ya, Bu. Ya. Nah, kemudian di situ Anda diarahkan untuk menemukan suatu masalah. Ya, Anda mencari suatu masalah yang sering dialami oleh setiap masing-masing lembaga tersebut. Ya. Anda diarahkan di situ. Contohnya di lembaga agama, apa ya yang sering terjadi masalah di situ? Ya. Kamu harus menemukan masalah minimal satu lembaga sosial. Kemudian di situ lagi kamu diarahkan, kamu harus mencari apa yang menjadi penyebabnya, ya. Apa yang menjadi penyebabnya terjadi masalah itu. Nggak usah kamu jauh-jauh mencari masalahnya. Nah, mungkin ada di sekitar lingkunganmu itu ada masalah contohnya di gereja agama, khusus di gereja, mungkin apa yang terjadi di situ yang sering terjadi masalah. Nah, bisa kamu menjadi kamu harus tahu apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya, ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik. Nah, kemudian dalam presentasi nanti, ya, Anda harus menentukan salah seorang siapa yang menjadi aktor, ya. Ini adalah yang akan nanti diskusi kelompokku sampai dengan selesai. Kemudian satu orang penyaji. Penyaji ini adalah yang menyajikan hasil diskusimu. Ini kan pasti Anda tahu kan, kemarin kan kita juga sudah membentuk kelompok kan, ini sudah kelompok yang kedua ini sama kita. Ya kan, masih ingat kan? Nah, jadi seperti yang Ibu arahkan kemarin. Jadi itu yang kamu buat juga hari ini. Kemudian masing-masing kelompok nanti kan tadi sudah ditentukan siapa yang menjadi penyaji, siapa yang menjadi moderatornya. Tentu ada anggota-anggotanya, kan tadi satu kelompok ada 5 orang. Jadi silakan tampung pertanyaan dari kelompok temanmu lainnya. Contohnya kelompok 1 yang tampil, kira-kira ada
pertanyaan dari kelompok 2. Nah, tugas dari anggota kelompok itu nanti menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh kelompok 2 kepada kelompok 1. Bisa ya? Bisa Amina? Kalau kurang Bisa, Bu, dipaham, bisa, tolong Bu. ditanyakan lagi sama ibu-ibu, jelaskan ulang, nggak apa-apa. Bisa ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Baik. Silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi dengan teman kelompokmu. Oke. Ruang diskusinya sudah selesai ya? Sudah, Bu. Udah kelompok 1 kok pada diam-diam semua kelompok 1 ini. Udah siap belum? Kelompok 1, yuk Januar, udah siap? Masih bingung, Bu. Bingung apa? Tadi Ibu bilang ada pertanyaan, diam aja. Apa? Apa yang masih bingung? Ini nyari masalah di masjid ini masalah apa ya, Bu? Oh, carilah. Kalau memang tidak ada di dalam satu kampung itu, mungkin ada di kampung sebelah. Oh, siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Nah, karena sekarang sudah selesai ruang diskusinya, maka kelompok yang sudah siap dulu lah, itu yang presentasi dulu ya. Oke? Oke, Bu. Baik. Kelompok mana yang duluan tampil? Kelompok 2 sudah siap? Yuda udah siap, Yuda? Belum, Bu. Teman saya Rusman itu, Bu, pandai, Bu. Oh, ya. Di kelompok 3 ya? Iya, Bu. Rusman udah siap, Rusman? Sudah, Bu. Nah, oke, silakan ditampilkan ke depan. Bu Triana nanti jadi moderator ya. Iya, iya. Baiklah, teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menyajikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi ini nanti akan disampaikan oleh teman saya Rusman. Kepada Rusman kami persilakan. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Triana. Dari hasil yang kami cari permasalahan di sekitaran kami, itu kami temukan di bidang agama itu ada sebagian jamaah di gereja itu datang beribadah di gereja, ternyata mereka kebanyakan hanya bermain di luar dari gereja, dan juga ada yang di dalam gereja tapi tidak ikut beribadah, hanya mereka bermain HP. Itu yang kami temukan. Itu faktornya adalah mereka penyebabnya mereka tidak memahami apa yang menjadi tanggung jawab sebagai seorang hamba itu untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sehingga banyak di antara yang datang ke gereja itu hanya asal-asalan saja. Itu yang kami temukan. Solusinya adalah menurut kelompok kami juga, setiap jamaah itu harus diberikan kesadaran oleh pendeta untuk menyampaikan bahwa pentingnya ibadah itu, sehingga tidak ada lagi nantinya yang bermain ataupun tidak mengikuti ibadah di dalam gereja. Begitu, Bu, dari kelompok kami. Ya. Baik, itu adalah hasil
diskusi dari kelompok kami. Kepada teman-teman dari kelompok lain yang ingin menanggapi, dipersilahkan. Ya, kami dari kelompok 4 ingin menanyakan pada kelompok 3 dengan Triana dan Rusman. Jadi dari pemaparan tersebut, solusi apa kira-kira yang kelompok kalian lakukan? Baik, ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Dilanjutkan Rita, lanjutkan, belum selesai. Iya, ini sedikit lagi Triana. Iya, silakan. Dari pemaparan tadi itu solusinya bagaimana? Demikianlah dari kelompok kami, kelompok 3, kelompok 4. Baik, terima kasih Rita. Selanjutnya Wiwit, silakan. Iya, terima kasih Triana. Ini kami ingin bertanya, kalau solusi yang tadi diingatkan oleh pendeta, kalau diingatkan saja misalnya menyepelekan apa ya, semacam hukuman kalau misalnya tidak ikut ibadah, itu kira-kira disepelekan nggak ya kalau hanya diingatkan, diberitahu gitu saja? Baik, sudah Wiwit? Ya, sudah. Baik, gimana Rusman? Baik, terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 4 yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami kelompok 3. Untuk dari kelompok 4, Rita, itu solusi gimana? Kalau berdasarkan kajian literatur yang kami dapatkan, bahwa solusi yang menurut kami yang tepat itu adalah orang tua sebagai guru pertama di rumah harus menasihati anak-anaknya untuk kalau beribadah itu harus betul-betul tidak boleh bermain. Kemudian dari literatur juga yang lain kami temukan bahwa pendeta juga harus memberikan sewaktu-waktu memberikan pemahaman atau pengertian kepada jamaah untuk betul-betul khusus dalam beribadah di dalam gereja. Itu adalah solusi yang kami temukan dalam kajian literatur. Kalau untuk Wiwit tadi kelompok berapa itu? Kelompok 4 juga ya? Itu tadi bagaimana ya Triana pertanyaan mereka? Saya tadi kurang mendengar. Kalau hanya diingatkan saja oleh pendeta, apakah bisa gitu? Apakah diindahkan, didengar oleh anak-anak yang di luar itu gitu, Rusman? Iya, Wiwit. Ya. Menurut kelompok kami, berdasarkan kajian literatur yang kami temukan bahwa memang tidak hanya pendeta yang memberikan arahan atau pengertian kepada jemaat tentang pentingnya ibadah itu, juga ada peran dari orang tua di rumah untuk memberikan kesadaran kepada anak-anaknya agar khusyuk dan tidak bermain saat ibadah di dalam gereja sedang berlangsung. Begitu dari kami dari kelompok 3 atas jawaban atas pertanyaan dari kelompok 4. Kami kembalikan kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana teman-teman? Sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok kami? Puas, Bu. Puas. Terima kasih. Inilah hasil diskusi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Mudah-mudahan juga nanti kelompok keduanya ini lebih semangat lagi dibandingkan dengan kelompok 3. Oke. Bagaimana Bapak Ibu kalau mewakili saja ini kelompok yang tampil ini? Kurasa seperti begini juga nanti apanya. Bagaimana, bisa ya Pak Ibu ya? Bisa, Bu. Oke. Dari Ibu Trinya saja, Bu. Ibu Tri Gustini yang ngatur semua. Oke. Kita anggap sudah selesai ya, udah tampil semua kelompok ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Iya. Baik. Terima kasih. Hari ini Anda sudah menampilkan yang terbaik semuanya, dan apa yang kebanyakan tadi mengangkat soal topik permasalahannya adalah kebanyakannya dari lembaga agama, ya. Dan apa yang sudah dilakukan hari ini sudah baik, silakan ditingkatkan, karena ini sudah kali kedua kita melakukan diskusi kelompok, dan hari ini sudah makin baik, ya. Sudah ada peningkatan. Ya, tetap belajar lebih giat lagi. Jangan ada yang takut salah dalam menyampaikan tanggapan, karena salah benar itu masalah belakangan. Yang penting dulu Anda ini berani untuk mengungkapkan suatu pendapat. Jangan ada yang mengatakan, oh bagaimana nanti kalau tanggapan saya ini salah, bagaimana kalau pendapat saya ini nanti pertanyaan ini nanti tidak cocok dengan apa yang disampaikan oleh teman saya tadi. Nggak usah, ya. Harus tetap ada keberanian di dalam diri, ya. Mengerti semuanya? Tetap semangat, tetap semangat. Dan kemudian setelah selesainya diskusi kelompok ini, maka coba perhatikan kembali LKPD-mu. Di situ ada tugas, ya. Di situ ada tugas postes, ya, pilihan ganda. Ada di situ 5 kalau nggak salah. Silahkan dikerjakan di rumah. Ya, silahkan dikerjakan di rumah. Minggu depan nanti Ibu kumpulkan. Dan yang menjadi pembelajaran kita minggu depan adalah tentang kebutuhan manusia. Silahkan baca-baca di rumah. Ya. Kemudian silahkan lakukan yang terbaik, bantulah orang tuamu, dan tetap belajar dan jangan melawan orang tua ya Nak ya. Harus nurut sama orang tua ya. Karena banyak aduan-aduan orang tua kepada kami, kenapa ini anak kami bandel sekali. Jangan, tidak bagus seperti begitu. Bapak Ibu gurumu tidak pernah menyuruh kamu untuk melawan orang tua. Tidak pernah Bapak Ibu guru menyuruh kamu untuk memaki-maki di jalan. Jangan ya. Kan kita kan sekolah agama, ya, sekolah Kristen. Jadi nampakkan di masyarakat bahwa kamu itu adalah sudah dididik dengan baik oleh gurumu. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, maka silakan dulu pimpin kita dalam doa Yuanita. Marilah teman-teman untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, Putri Gustini masih terlempar apa enggak? Ini Bu, masih ada. Oh, masih ada. Oke, baik, bagus ya. Tadi Ibu nggak gugup ya. Mungkin yang kemarin itu karena masih pertama ya dan belum mendengarkan banyak kawan-kawannya tampil gitu ya, jadinya banyak yang gugup. Cuman tadi yang salah itu, mari Ibu absen satu persatu, bukan di absen ya, tapi presensi ya, di presensi kan kehadiran. Kalau absen itu kan ketidakhadiran. Gitu ya. Tapi sudah bagus tadi ya. Kemudian karena muridnya pada pinter-pinter, jadi diskusinya lancar, aktif ya siswanya. Amin. Ya, muridnya udah cerdas-cerdas, jadi diskusinya bagus, berjalan dengan bagus ya, lancar, nggak ada yang nyontek ketika menjawab. Iya, Bu. Nah, ayo observernya, ayo silakan. Terima kasih. Tadi sedikit yang saya amati, secara keseluruhan tampilan Bu
Trigustini sangat bagus, sudah runtut. Hanya saja tadi untuk tujuan pembelajaran mungkin kurang ditegaskan kembali. Terus untuk teknik penilaian itu di awal harusnya disampaikan ke siswa, Bu, teknik penilaian kita hari ini. Sama untuk yang refleksi itu nanti siswa diajak bersama-sama untuk melakukan refleksi. Seperti itu aja, Bu, yang tambahan yang dari pengamatan saya. Terima kasih. Bu Rita, silakan observer kedua. Iya Pak. Iya Pak. Kalau dari saya tadi, Bu Trigustini, mungkin ada yang kelupaan Bu, waktu Ibu sudah melakukan eksplorasi informasi, Ibu tadi itu kurang optimal membimbing siswanya Bu dalam melakukan presentasi. Misalnya ada satu kelompok tadi yang tampil mewakili, Ibu memberikan umpan balik sedikit kepada kelompok yang lain, mungkin satu kelompok kayak gitu. Mungkin itu aja dari saya, Bu. Oke, terima kasih Bu Yuanita dan Bu Rita. Selanjutnya Bu Sati, Bu Helmi. Helmi kali, saya udah tadi. Ibu mau, Bu Helmi mau masih komen? Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Saya mungkin akan memberikan beberapa tambahan untuk Bu Trigustini ya tadi ya. Iya Bu. Tolong kalau kondisinya ya wifi-nya susah, ya cari tempat yang aman ya biar tidak ada gangguan bolak-balik tadi ya Putri ya. Terus tadi saya lihat ya dari awal siswa-siswinya ini ya peserta didiknya menyanyikan lagu Indonesia Raya aja nggak kompak ya. Ya mudah-mudahan mungkin kan karena ini di apa ya? Di lewat online ya, daring. Jadi kalau sebisa mungkin kalau sulit nggak usah lagu Indonesia Raya, misalnya dengan tema-tema yang lain, gambar-gambar pahlawan juga boleh Bu ya, tidak harus nyanyi gitu. Di Putri mungkin menayangkan pahlawan siapa yang di daerah Putri, nah itu anak-anak biar menggambarkan, kan intinya nasionalisme itu ya Bu ya, karakter yang akan ditampilkan nasionalisme, boleh gambar-gambar pahlawan gitu aja. Karena kalau lagu Indonesia Raya kayak tadi amburadul, saya dengarkan sampai gitu ya, nggak kompak. Terus saya lihat ya keaktifan siswa juga tadi ya, sama yang disampaikan oleh Bu siapa tadi, Bu Yuwan apa Bu siapa tadi ya, itu betul ya. Jadi terlihat anak-anak juga begitu ini sudah paham, ayo kelompoknya ini. Nah ternyata anak-anaknya masih belum paham. Nah nanti kalau pada saat PPL, harapan saya nanti sebelum membelajarkan siswa atau diskusi dan sebagainya itu ya diarahkan dulu anak-anak setidaknya memahami apa yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian berikutnya tentang ini tadi ada kata prosentase. Prosentase apa presentasi Bu? Presentasi ya, tapi saya dengarnya prosentase. Nah, prosentase apa? Beda ya. Jadi presentasi sama prosentase. Ya kalau itu jadi tolong gitu. Penutup juga tadi tidak ada refleksi dengan peserta didik ya. Kurang lengkap, nanti tolong dilengkapi. Sesuaikan dengan apa yang ada di RPP ya Putri ya. Oke, nanti sesuaikan itu. Sampai memberikan pesan moral dan sebagainya di akhir pelajaran silakan. Ya. Itu aja Bu Sati tambahan dari saya untuk Putri. Terima kasih. Terima kasih. Walah, aku tadi ngomong nggak. Yuk,
lanjut ya kalau begitu. Siapa berikutnya? Berikutnya Bu Wiwit yang akan jadi observernya itu